Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, Curhatan Indah tentang Agama. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bahas kajian bareng-bareng. Nah, temanya penasaran gak apa? Hari ini kita bakal bahas tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tuh urusan kita bukan ya? Nah, hari ini kita bakal bahas bersama Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, seperti yang tadi Dini bilang, kita mau bahas tentang Masjid Al-Aqsa. Karena mungkin sekarang lagi banyak hot-hotnya nih di Instagram, di TikTok, di berita terkait Palestina yang terus-terusan diserang gitu. Terus kadang-kadang jadinya saling kayak adu domba gitu, gimana ya pokoknya jadi panas dan hot gitu ya. Nah tapi yang menjadi pertanyaan juga gitu ya, apalagi nih pas lagi itikaf Ustadz, pas lagi itikaf kemarin nih pas lagi bulan Ramadan ya. Kan itu lagi mulai itu terjadi ya, ketika kita itikaf lagi hikmat-hikmatnya, ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, di Masjid Al-Aqsa ini diserang secara tiba-tiba ya Ustadz. Tiba-tiba disuruh keluar dari masjid gitu untuk berhenti beribadah, dan kita diberikan nikmat ibadah itikaf. Nah Ustadz, pertanyaannya tuh mengapa kaum Yahudi ini Ustadz terus memerangi warga Palestina? Sebenarnya juga menjadi penasaran ini, kenapa ya suka membuat ulah yang tidak ada yang meminta, dia tiba-tiba aku mau ngebom aja, mungkin gitu ya, apa inisiatif apa gimana Ustadz? Jadi pertanyaan juga. Dan sebenarnya ini juga nanya kan, ini mah generasi muda yang masih belum terlalu banyak ilmu, belum terlalu banyak uang juga nih, nggak bisa tiba-tiba ke sana gitu ya. Apa ya peran generasi Buddha seperti Dini ini untuk membantu teman-teman kita di Palestina? Mungkin aku mah cuman ngebantu nge-like aja Ustadz, yang ayo ini tuh ada yang salah gitu, cuman gitu doang sampai sekarang. Menurut Ustadz gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bahasan yang memang sedang ramai ya. Betul. Sedang ramai diperbincangkan. Dan ya alhamdulillah, walaupun kabar terakhir peperangan itu sudah beres ya. Bukan udah gitu dia kembali lagi menyerang. Bingung jadinya. Sampai kapan selesainya? Jadi begini, pertama dalam Al-Quran Allah sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita, kepada kaum muslimin ya, bahwa dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang berfirman Allah ya, Allah yang menciptakan kita dan Allah Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat itu menggunakan kalimat lan dalam bahasa Arab ya, teman-teman sekalian. Sedikit dalam bahasa Arab itu kalau Quran menggunakan kalimat lan itu menunjukkan tidak akan pernah, artinya selamanya gitu ya. Jadi kalau lam itu suatu saat mungkin berubah, tapi kalau lan terus-terusan. Contoh misalkan gini, di ayat yang tadi. Walan tarodho ankal yahud. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah itu. Sampai kapan? Selamanya. Gitu ya. Selamanya. Sampai kapan? Hatta tatabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti milah mereka. Kamu mengikuti kepercayaan mereka. Nah, jadi memang kalau kita berbicara tentang Palestina, khususnya Masjidil Aqsa begitu ya, ini memang panjang sejarahnya. Intinya bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Ya, jadi kalau misalkan sekarang
ada pro dan kontra atau misalkan ada hal-hal yang memperdebatkan mengenai masalah itu begitu ya. Bagi kita, bagi seorang muslim ini kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kemanusiaan, ya, dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, masa sih gitu ya? Iya. Ketika ada orang yang dizolimi, ya, mereka dibunuh dan sebagainya, kemudian masa kemudian tidak tergerak gitu ya? Tidak tergerak untuk membela mereka. Gitu. Ini kalau dilihat dari sudut, kan ada orang bilang udahlah jangan bawa agama. Oke, kita jangan dulu lihat dari sisi agama tapi lihat dari sisi kemanusiaan, ya, dari sisi kemanusiaan. Ketika alhamdulillah kita di sini di negeri kita, ya, kita melaksanakan ibadah dengan nyaman, nah justru saudara kita di sana mereka mendapatkan kezaliman, ya, dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, maka ya dari sisi manusia saja itu sudah tidak benar, sudah ya, menjadi hal yang harus diperhatikan. betul, gitu Ustaz. Ya, bahkan undang-undang kita mengamanatkan kepada kita bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi kacamata iman misalkan, sudah jelas, ya. Kalau dari sisi kacamata iman, Nabi SAW bersabda, innama mathalul muslimina karrojulil wahid. Ya, jadi perumpamaan seorang muslim itu seperti satu tubuh, ya. Idza waji'a minhu syai'un, apabila salah satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, ya, tada'alahu sa'iru jasadi, maka seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Ketika misalkan Dini sakit gigi, yang lainnya kerasa sakit nggak? Iya, sakit kepala, sakit badan. Iya. Nah, begitulah perumpamaan seorang muslim. Jadi kalau kita dari sisi kacamata iman begitu ya, mereka itu walaupun jauh di sana begitu ya, di Palestina, yang ngapain juga mikirin orang-orang yang jauh, kenapa nggak mikirin yang di sini? Justru yang jauh difikirkan, apalagi yang dekat, gitu ya. Terbalik cara berpikirnya. Ngapain mikirin yang jauh gitu ya? Yang dekat nggak dipikirin. Justru orang yang nggak berpikir yang jauh, yang dekat nggak dipikirin. Emang cari alasan aja Ustadz. Nah itu ya. Gitu. Jadi banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang membantu saudara-saudara kita di Palestina dan mereka sangat perhatian ya untuk kondisi yang ada di negara. Jadi itu ya. Kemudian dalam sebuah riwayat ya, walaupun ini hadisnya tidak sampai derajat sahih tapi derajatnya hasan. Jadi man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka kata Nabi dia bukan termasuk kelompok kami. Ya, jadi Nabi memerintahkan kita agar kita peduli dengan urusan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang mana? Yang mana saja. Karena Islam kan tidak pernah dibatasi oleh wilayah. Ya, jadi kita harus menolong saudara kita yang sekampung, kan nggak begitu. Ya, mau beda kampung, mau beda suku, mau beda negara. Ya, kalau perlu kita bantu, ya kita harus bantu. Begitu. Ya. Begitu. Jadi jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya. Jadi sisi kemanusiaan dan juga sisi keimanan ya sebagai saudara. Apalagi kalau berbicara dari sisi keutamaan, nanti kita khusus ya akan membahas secara khusus terkait dengan keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Gitu. Terus Ustadz ini mau nanya juga, kalau peran kita sedikit gitu, kalau kita udah paham nih, memahami ternyata memang dia dari sisi kemanusiaannya juga memang harus diperjuangkan, sisi keagamaannya juga itu saudara kita yang memang harus perlu dibantu gitu Ustadz. Nah kalau misalnya peran mudanya gitu, ya setidaknya ngapain gitu ya yang bisa gitu, mendoakan cukup ya Ustadz? Bagaimana? Jadi takut. Ya, jadi memang tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu generasi muda atau bahkan generasi tua gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan ya dua hal. Ya. Apa yang pertama kita lakukan adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, jadi kita doakan. Ya, karena kaitan Palestina itu kaitan dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kaitan dengan kiblatnya kaum muslimin. Gitu ya. Maka nanti kan ada hadis Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan jauh, perjalanan berat kecuali hanya ketiga tempat saja. Nah, ya. Jadi kalau Dini mau perjalanan jauh, sebelum ketiga tempat ini coba dahulukan ini dulu. Ya, yang pertama adalah
Masjidil Haram, ya, kemudian masjidku yaitu Masjid Nabawi Madinah. Nah, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa, gitu. Jadi itu dalam hadis sahih, ya, kata Nabi, janganlah kalian melakukan perjalanan yang berat, perjalanan yang jauh kecuali ketiga tempat ini dulu, gitu. Jadi sebelum jalan-jalan ke Eropa, kemana gitu ya, ketiga tempat ini dulu, ya. Jadi Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita berbicara Masjidil Aqsa, maka kita berbicara terkait dengan kiblat pertama kaum muslimin, ya, gitu, kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan nanti ada keutamaan yang luar biasa. Kalau misalkan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? Nggak tahu Ustadz, maaf. Ya, pahalanya 1000 kali kita sholat di masjid kita. Ya, jadi kalau aja udah dikali lipat-lipat, iya, ditambah kali lipat lagi. Ya, jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1000 kali kita sholat. Begitu juga di Masjid Nabawi, ya, sama dengan 1000 kali. Nah, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, itu kata Nabi, sholat di Masjidil Aqsa sama seperti 250 kali lipat, gitu. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa misalkan? Kalau Masjidil Aqsa-nya nggak bisa kita kunjungi karena diblokade oleh orang-orang Yahudi. Nah, makanya urusan Masjidil Aqsa ini bukan hanya urusan warga Palestina, tapi justru juga urusan kaum muslimin seluruh dunia. Betul. Gitu. Jadi luar biasa bagaimana keutamaan di sana itu sholat 250 kali dibanding sholat di masjid kita. Nah, kalau kita mau datang ke sana ternyata nggak bisa karena misalkan diblokade oleh orang-orang Yahudi. Maka kewajiban kita juga untuk mendoakan mereka, begitu ya. Kemudian juga ya apa yang bisa kita bantu, misalkan dengan harta dan sebagainya, ya, sebagaimana saudara-saudara kita lakukan, mereka menggalang dana untuk Palestina, karena korbannya di sana bukan hanya bukan hanya para mujahid, ya, tapi korbannya juga justru anak-anak, gitu ya, bayi dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita bisa membantu mereka, maka kita bantu mereka. Gitu ternyata ya Ustaz, dan juga ada keutamaan-keutamanya yang tentunya akan dibahas lebih spesifik nanti di episode yang selanjutnya ya Ustaz. Insyaallah. Nah Ustaz, jadi tadi setelah mendengar Ustaz ini jadi lebih paham banget kalau misalnya memang ini sangat-sangat penting dari berbagai aspek ya Ustaz. Betul. Nah, padahal di beberapa wawancara tuh nih pernah mendengar juga tuh yang katanya ya udah urus Palestina aja, kita dalam negeri aja ini masih banyak yang harus diperbaikin. Tapi tadi bener kata Ustaz ya, dipikir-pikir yang jauh juga harus dipikirin, yang kalau jauh dipikirin, kalau berarti yang deket juga pasti dipikirin gitu ya Ustaz. Insyaallah bisa seperti itu ya. Nah terus juga Dini pengen lebih menanyakan apa kaitannya, apakah hubungannya Masjid Al-Aqsa dengan akidah kaum muslimin. Soalnya tadi kan dia menjadi kiblat pertama dan lain-lain. Nah, mau lebih tahu lebih dalam gitu Ustaz, gimana? Ya, jadi terkait dengan betul tadi ya, bahwa itu bukan hanya urusan mereka gitu ya, tapi juga urusan kita, karena ini urusan dengan kiblat kita, kiblat kaum muslimin. Ya. Kan dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika di Mekah itu sudah ada kewajiban sholat. Hanya memang kewajiban sholat 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj ya. Jadi Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada kewajiban sholat. Hanya sholatnya 2 rakaat. Gitu. Sehari itu 2 rakaat. Sehari itu tapi 2 waktu ya, pagi sama sore. Hanya 2 rakaat. Pagi 2 rakaat, sore juga 2 rakaat. Nah, kemana mereka atau kaum muslimin ya? Mereka sholatnya menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil Aqsa. Gitu. Nah, ketika pindah ke Madinah, di Madinah itu Nabi pun masih sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Gitu. Berapa lama? Ketika Nabi di Madinah itu sekitar 17 bulan. Ya. 17 bulan Nabi kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, sampai akhirnya kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Nabi ingin supaya kiblatnya dipindah. Nah, maka ketika turun surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sekarang arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi ini ada kaitan erat antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Kenapa? Karena ini 2 kiblatnya kaum muslimin. Ya, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama, Masjidil Haram adalah kiblat yang kedua sampai saat ini.
Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, emang apa sih yang sesuatu yang istimewa? Apa kaitan kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa? Yang kedua adalah ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Bisa nggak dari Masjidil Haram langsung ke atas gitu? Ke Sidratul Muntaha. Bisa kan? Iya. Nah, aku nggak tahu Ustaz, makanya aku mendengarkan. Ya, kan ada Isra Mi'raj ya. Sering dengar ya? Sering. Isra Mi'raj. Kalau Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu Isra. Kalau Mi'raj itu artinya naik gitu. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi Sidratul Muntaha itu langit paling ujung lah gitu. Muntaha itu ujungnya. Nah, pertanyaannya kan kenapa gitu? Ketika Nabi Isra Mi'raj itu harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Kenapa Ustaz? Kenapa nggak langsung ke sana gitu? Iya, tadi pertanyaan kenapa? Nah, itulah menunjukkan bahwa ada isyarat bahwa tempat ini sesuatu yang memang diistimewakan oleh Allah. Ya. Jadi ketika Nabi menginjakkan kaki untuk naik ke langit, itu ke Masjidil Aqsa dulu. Artinya sih ada sebuah gambaran bahwa gerbang gitu ya. Gerbang untuk menuju ke langit itu melalui Masjidil Aqsa. Kan logikanya udah aja dari Masjidil Haram langsung ke sana kan gitu. Ini tidak, tapi ke Masjidil Aqsa dulu. Artinya bahwa ini ada sesuatu yang Isra Mi'raj itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang istimewa bagi kaum muslimin gitu. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempercayai gitu. Bagaimana mungkin bisa Isra Mi'raj hanya dalam beberapa jam kan gitu. Tapi bagi seorang muslim, kita meyakini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama meyakini ketika Rasul menceritakan peristiwa itu. Abu Bakar yakin 100% yakin bahwa kenapa? Itu mukjizat. Ya. Kalau berbicara mukjizat itu tidak bisa berbicara akal, ya, karena mukjizat itu berbicaranya iman, gitu. Seperti tongkat Nabi Musa dilemparkan kemudian menjadi ular, itu yang bicara iman, ya, kita percaya. Kemudian juga ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian laut terbelah. Ya, kalau kita berbicaranya akal, mau akal bayang, gitu. Ya, tapi di situ kita berbicaranya iman. Nah, jadi ini keistimewaan, ya, keistimewaan dan menunjukkan bahwa Nabi memberikan perhatian penting terhadap keberadaan Masjidil Aqsa. Walaupun pada saat itu ketika Nabi Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa itu belum seperti sekarang, belum ada bangunan. Oh, belum ada. Nggak semewah itu, nggak ada. Jadi tanah hanya ada batu, gitu. Jadi Nabi naik ke atas batu itu, dari batu itu kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha yang kemudian kita sebut dengan Mi'raj istilahnya. Ya. Nah, ketika sudah naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi balik lagi, turun lagi ke Masjidil Aqsa, baru dari situ ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa Baitul Maqdis ini selain kiblat kaum muslimin, tapi tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Maka kewajiban kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana supaya menjaga Masjidil Aqsa itu. Ya. Begitu. Alhamdulillah nih Ustadz, ini yang tidak tahu sejarah full banget nih udah menjadi lebih penasaran, ingin belajar sejarah tentang Masjid Al-Aqsa ini sendiri dan peristiwa Isra Mi'rajnya gitu ya. Betul. Yang membuat kita jadi ternyata masjid ini tuh memang harus kita lindungi bersama gitu, berjuang bersama meskipun kita tidak ada di sana, tapi mungkin doa kita dan juga donasi kita ya Ustadz, itu bisa sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah Ustadz, selanjutnya kita bakal bahas nih keutamaan, tapi minggu depan. Oh, siap. Jadi teman-teman pasti minggu ini teman-teman belajar nih sejarah-sejarahnya. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang keutamaan dari Masjid Aqsa dan kota Al-Quds. Nah, buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau misalnya mengajukan, kayaknya saya pengen bahas tentang XYZ gitu, teman-teman bisa DM di IG Ummahatul Firdaus, bisa lihat di bawah, atau juga teman-teman bisa komen langsung di video ini, tinggal
komen aja. Nah, untuk hari ini kita sudah cukup dulu Ustadz, karena ini mau belajar dulu nih, mau belajar sejarah terkait Masjid Al-Aqsa. Nah, alhamdulillah ya Ustadz, terbuka hatinya. Hidayah turun tadi kayaknya. Nah, buat teman-teman makasih ya udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga akun Ummatul Firdaus. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.